ada yang melihat Bang Jul di grup manapun dia, cepat info ke aku ya. Aku mau kejar dia hari ini. Ada apa? Kok cari-cari saya? Katanya sebentar malam mau dialog dengan saya di Zoom. Benarkah? 3 lawan 1 katanya ya. Saya sendiri, Anda bertiga. Jam berapa? Jam berapa? Jam 8 waktu Makassar ya, biar nggak terlalu larut ya. Masuk dia hari ini. Apa kita diskusikan ini, Bang? Saya terserah yang saudara saya ini kuasai aja ya. Saya ngikut aja. Silakan. Oh ya, oke, mantap. Dialog yang kita dialogkan kemarin itu kan topiknya sudah sering kali kita dialog. Kita berdialog topik yang baru. Topik yang belum pernah kita dua dialogkan yaitu Islam atau Kristen yang mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yang patuh terhadap nabi-nabi, karena nabi-nabi itu kan nabinya Tuhan. Mereka mengajarkan tentang firman-Nya Tuhan. Maka di sini kita uji kebenarannya. Apakah Kristen atau Islam yang mengikuti ajaran para nabi? Bang, ini agak meledak nih Bang ya. Soalnya udah lama ini, paham lah. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai nabi, artinya termasuk Yesus ya, karena Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, umat Islam itu di dalam proses bertuhan menentukan sebuah keyakinan, akidah bahwa Tuhan itu satu dan tidak pernah kemudian berinkarnasi menjadi makhluk. Itu satu. Yang kedua, umat Islam dan juga para nabi itu memiliki aturan di dalam beragama, baik terhadap cara beribadah kepada Allah maupun cara berhubungan dengan sesama makhluk. Nah, dua komponen ini semuanya dianut oleh para nabi dan kemudian dipraktekkan oleh ajaran agama Islam. Bagaimana dengan Kristen? Adakah ajaran nabi yang dianut saat sekarang, semisal menyembah manusia? Silakan. Iya, diajak teman-teman itu katanya 3 lawan 3. Ya saya ikuti aja lah apa yang mereka mau. Tetapi abang harus siap-siap karena abang tahu sendiri saya sudah lama nggak pernah debat di grup ataupun Zoom. Ini meledak kayak ini bang. Abang harus siap-siap lah malam ini karena udah lama saya tahan-tahan ini. Saya selalu siap. Yang penting lawan debat saya itu tidak seperti Rudy Yohanes, licik, akal bulus, dan suka memplesetin kata dari lawan debatnya. Saya nggak suka. Ya, meski orang itu bodoh, kalau dia beretika, dia punya tata krama dalam berdialog, pasti saya layani. Tapi kalau sudah bodoh, bahlul, sok tahu, sok ngatur, sok mengkritisi, tapi nggak ada ilmu, itu yang saya nggak suka. Jadi saya siap sebentar malam, saya sendiri, Anda bertiga juga boleh. Ya, ini sangat mantap jawabannya ini ya. Umat muslim itu kan mengimani nabi-nabi sebelumnya. Dan mereka mempunyai ajaran masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Musa itu diturunkan kitab kepadanya itu Torah untuk kaumnya. Lalu nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Artinya nabi-nabi sebelumnya itu mereka mempunyai ajarannya. Mereka mempunyai kitab. Yang saya tanyakan itu, umat Islam mengimani nabi-nabi sebelumnya ada. Mana kitab mereka, apa ajaran mereka yang sudah kalian ikuti? Soal nabi-nabi mengajarkan tentang Tuhan itu menjadi manusia, nanti saya akan jawab. Tetapi pertanyaan saya harus dijawab dulu. Umat Islam itu mengimani nabi-nabi sebelumnya itu ada. Karena itu tertulis di dalam Al-Quran. Bahwa Tuhan itu pernah menurunkan Torah kepada Musa. Ataupun kepada nabi-nabi yang lain mempunyai kitab masing-masing dan menggunakan bahasa kaumnya. Ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan pernah menurunkan kitab, artinya kalian itu harus beriman kepada kitabnya Tuhan yang sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau kitab sudah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, artinya perintah-perintah Tuhan kepada kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada. Sekarang pertanyaan saya, perintah apa yang sudah kalian ikuti yang tertulis di dalam Al-Quran, perintah-perintah daripada nabi-nabi sebelumnya yang sudah kalian ikuti? Ya, itu benar. Bahwa kami itu mengikuti ajaran para nabi. Kami mengimani nabi-nabi. Yang mana
semua nabi itu diajarkan kemudian oleh Allah untuk hanya menyembah kepada dirinya. Itu sangat jelas itu. Bahwa semua nabi diutus kepada seluruh manusia di pada masa-masanya masing-masing, itu tidak lain hanyalah untuk kemudian mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Al-Quran menerangkan bahwa wa iz ahazna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Jadi seluruh nabi itu diajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Diajarkan untuk berbuat baik hanya kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, itu adalah ajaran dalam Al-Qur'an. Bahwa seluruh nabi-nabi terdahulu itu diajarkan hanya untuk patuh kepada Allah. Iza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Maka ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Lalu kemudian Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga diajarkan oleh para nabi. Di dalam ulangan 4:35, ulangan 6 nomor 4, ya, hanya ditujukan ibadah itu kepada Allah saja. Tidak ada yang lain. Itu yang saudara harus pahami dengan baik. Bahwa para nabi itu menyembah hanya kepada Tuhan alam semesta, yang itu menciptakan langit dan bumi. Abang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan nabi-nabinya itu hanya mengajarkan bahwa Allah itu esa. Artinya mereka menyerukan kepada umatnya Allah atau domba-dombanya Allah. Hanya mengatakan bahwa Allah itu esa. Datang Musa, dia berteriak kepada umatnya, Allah itu esa. Selesai, dia Musa. Datang Yesaya atau datang nabi-nabi yang lain hanya mengatakan Allah itu esa. Selesai. Apakah tidak ada ajaran yang lain? Tidak mungkin, Bang. Nabi-nabi sebelumnya memang benar mengajarkan tentang bahwa Allah itu tauhid, tetapi bukan hanya mengatakan Allah itu tauhid, tetapi mempunyai ajaran yang lain. Tidak mungkin mereka hanya mengatakan Allah tauhid lalu diam. Mengajarkan Allah tauhid lalu diam. Kan tidak mungkin seperti itu. Apa pekerjaan mereka? Mereka ditugaskan itu untuk mengajar atau untuk mengembalakan umat-umatnya Tuhan, mengarahkan mereka. Tuhan memberikan ajaran-ajaran kepada nabi-nabinya untuk dijalankan oleh umat-umatnya, yaitu melalui ajaran para nabi. Jadi kalau abang mengatakan bahwa nabi-nabi itu hanya mengajarkan tentang tauhid, mustahil, tidak ada itu, Bang. Untuk apa mereka diutus kalau hanya mengatakan bahwa Allah itu tauhid, datang satu Allah itu tauhid, datang satu Allah itu tauhid? Tidak mungkin. Muhammad saja nabi terakhir yang kalian iman itu saja. Ribuan sampai jutaan ajaran yang diajarkan kepada kalian. Masa nabi-nabi sebelumnya tidak ada ajaran, hanya mengatakan tauhid? Tidak mungkin. Abang harus cari jawaban dulu. Abang jawab dulu, ajaran nabi-nabi sebelumnya itu yang kalian imani itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab kepada mereka, itu sudah pasti. Kalau sudah kitab kepada mereka, kalau sudah Torah kepada Musa, artinya ajaran di situ banyak. Nah sekarang ajaran yang tertulis dalam Al-Quran itu tentang pengajaran pengajaran Musa kepada pengikutnya, ini ajaran apa saja yang kalian ikuti? Tidak mungkin hanya tauhid saja, tidak mungkin. Di awal tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa para nabi itu diberikan pengajaran nyembah hanya kepada Allah, dan kemudian mereka diajarkan syariat, hukum-hukum ketetapan Allah. Jadi seluruh nabi itu memiliki ketetapan. Setiap nabi memiliki ketetapan, dan ketetapan itu diajarkan kepada kaumnya masing-masing. Di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 46 diterangkan, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Nah, di ayat ini datanya sangat jelas bahwa para nabi itu saling berentetan. Mereka diteruskan jejak-jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Di mana Nabi Isa itu kemudian datang membenarkan kitab-kitab atau ketetapan-ketetapan Tuhan sebelumnya, yaitu Torah. Dan kami kemudian, kata Allah, mewahyukan hikmat Injil kepada Isa, di dalamnya terdapat petunjuk
terdapat cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka punya pengajaran, Bang. Mereka punya syariat, mereka punya aturan main yang kemudian berlaku kepada Bani Israel. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk mengajarkan sembahlah Allah saja dan jauhilah penyembahan terhadap tagut atau pengajaran-pengajaran kemunafikan, kemusyrikan, dan kekafiran. Itu jelas di dalam Al-Quran. Makanya kami beriman kepada mereka, bahwa mereka para nabi ini mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian mereka ajarkan kepada kaumnya masing-masing, termasuk kaumnya Yesus. Yesus mengajarkan untuk hidup di dalam ketetapan hukum Taurat. Tidak boleh keluar dari hukum Taurat. Tapi Kristen kemudian membunuh dan menghabiskan ajaran Taurat dengan menggantikan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kutuk yang kemudian ditebus oleh Yesus di tiang salib. Saya kira begitu. Kristen tidak pernah mengganti hukum Taurat. Yesus sendiri sudah menegaskan bahwa sampai kiamat pun dunia, satu titik atau satu iota hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Yang menjadi pertanyaan saya, umat muslim mengimani ajaran para nabi. Islam atau Al-Quran mengaku bahwa sebelum kedatangan Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan Taurat kepada Musa. Artinya itu kitab. Kalau sudah dinamakan kitab, artinya ajaran di situ tuh beribu-ribu jutaan. Ajaran yang tertulis di dalam Taurat tersebut. Isa diturunkan Injil. Kalau sudah disebut Injil itu kitab, itu artinya ajaran bukan tauhid saja, bukan hanya satu Injil itu tulis di dalam itu ala tauhid. Tidak mungkin, pasti ajaran yang lain juga penuh di dalam kitab itu. Tidak mungkin satu kitab hanya menuliskan ala tauhid, satu kitab menuliskan ala tauhid. Tidak mungkin, Bang. Ajaran-ajaran lain itu sudah pasti banyak. Yang menjadi tuntutan saya, kalian mengimani nabi-nabi sebelumnya dan mengakui bahwa ya Taurat diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa. Nah, kalau kalian sudah mengaku bahwa Taurat itu diturunkan kepada Musa, ajaran apa yang Musa ajarkan kepada kalian yang tertulis di dalam Al-Quran? Torah yang kalian imani itu, apa saja ajaran Torah yang kalian imani itu, yang kalian ikuti, karena Torah itu ataupun Taurat itu kan diturunkan kepada Musa. Lalu kalian mengimani Torah, diperintahkan untuk mengimani Torah. Artinya ajaran Musa itu harus ada yang kalian ikuti. Lalu Isa diturunkan Injil. Artinya ajaran di dalam Injil itu banyak, bukan hanya tauhid saja. Tidak mungkin Isa hanya mengatakan bahwa atau menulis di dalam kitab Injil hanya satu huruf, hanya satu kalimat mengatakan bahwa Tuhan itu tauhid, selesai. Masa satu buku hanya menuliskan satu kalimat? Kan tidak mungkin. Sudah pasti kalau satu buku pasti ajaran itu penuh di dalam. Menjadi pertanyaan saya, abang harus jawab. Nabi-nabi sebelumnya itu ajaran mereka selain daripada mengajarkan tentang Allah itu tauhid, ajaran apa saja yang kalian ikuti sesuai dengan Injil atau Taurat yang tertulis di dalam Al-Quran abang. Jangan lari ke Injilnya orang Kristen. Karena Injilnya orang Kristen berbeda dengan Injil yang tertulis di dalam Al-Quran. Tauratnya orang Kristen dan Yahudi berbeda dengan Taurat yang tertulis di dalam Al-Quran. Versi Al-Quran dan versi Alkitab itu berbeda. Abang jawab dari Al-Quran. Ya, faktanya sekarang kalau Anda mengatakan bahwa saudara saya ini mengikuti hukum Taurat, faktanya Anda menyembah manusia. Itu sudah menyalahi hukum Taurat. Ya, hukum Taurat yang pertama yang dijelaskan di dalam kitabnya Bani Israel itu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Itu sudah sangat jelas itu. Jadi kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa menyembah Allah itu, ya, maka mereka itu sudah melanggar Taurat. Sementara yang kamu lakukan sekarang ini ya melakukan penyembahan terhadap manusia. Itu masalahnya. Kalau berbicara mengenai syariat, mereka masing-masing nabi memiliki syariat, memiliki ketetapan-ketetapan di dalam hal beribadah, muamalah dan seterusnya. Tapi dalam hal penyembahan semua mengajarkan tauhid. Makanya Al-Quran itu sangat mendudukkan nabi-nabi ini sebagai sosok yang mulia. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 68. Qul ya ahlal kitab,
lastum ala say'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsira minhum. Jadi selalu merujuk kepada mereka orang Israel ini. Lalu diterangkan kemudian ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Ya, katakan ya wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Jadi orang ahli kitab itu harus menegakkan ajaran Taurat. Lalu kemudian dikatakan kalau kamu tidak menegakkan Injil, kamu tidak dipandang sebagai orang yang beragama. Kalau kau tidak menegakkan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, maka kau tidak dianggap beragama. Jadi ahli kitab yang benar itu adalah beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Al-Quran. Itu pasti itu aturan mainnya kayak begitu. Lalu kemudian Allah menerangkan kepada ahli kitab, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Al-Quran, dan janganlah engkau terputus asa terhadap orang-orang kafir. Itu perintah Allah. Nah, berkaitan dengan ajarannya, saya katakan kepada sahabat saya, orang-orang terdahulu mengajarkan jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Itu diajarkan juga oleh para nabi. Ajaran Musa, Tauhid Musa mengajarkan, Ulangan 4 nomor 35, Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 32 nomor 39. Daud juga mengajarkan itu. 2 Samuel 7, 22, Mazmur 68, 8. Salomo juga mengajarkan hal yang sama. 1 Raja 8 nomor 23. Yesaya juga, Yesaya 43 nomor 10, Yesaya 44 nomor 6, Yesaya 45 nomor 5 sampai nomor 6. Yesaya 46 nomor 9. Bahkan Yesus pun mengajarkan apa yang dimaksud dengan tauhid itu. Ya, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 nomor 29. Jadi semua para nabi itu mengajarkan tauhid, tetapi mereka juga memiliki ajaran yang disebut syariat. Apa itu hukum-hukum? Hukum dalam beribadah, tata cara masuk ke rumah ibadah, tata cara beribadah, tata cara mandi junub, diajarkan bagaimana kemudian wudu, bagaimana kemudian beribadah, sujud kepada Allah. Itu semua diajarkan. Ya, nah sementara Kristen ini menyimpang jauh. Jauh sekali Kristen ini lari. Nyembahnya kepada manusia, menghilangkan semua aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka ketetapan Tuhan dibebaskan kepada Kristen. Baca kitab Anda. Jadi Anda itu bukan pengikut para nabi. Kami yang mengikut para nabi. Kami pengikut Yesus. Anda adalah anti Yesus. Pahami itu. Kristen tidak pernah menyembah kepada manusia. Tetapi yang Kristen sembah adalah Tuhan yang diam di dalam manusia tersebut. Bukan manusianya. Salah. Bang Jul menyatakan bahwa kami menyembah manusia. Itu salah. Kami sebagai orang Kristen tidak pernah menyatakan kami menyembah kepada manusia. Yang kedua, abang malah mengaitkan dengan Torah. Mengaitkan dengan Alkitab. Sudah saya katakan tadi, abang harus menjawab dari Al-Quran, bukan dari kitab saya. Abang tidak mengimani kitab saya. Ketika abang bertanya kepada kitab saya, maka saya akan mempertanggungjawabkan ayat-ayat tersebut. Tetapi ketika saya bertanya tentang Al-Quran, abang harus jawab. Al-Quran itu mencatat bahwa sebelum kedatangan Muhammad, nabi-nabi terlebih dahulu itu sudah diturunkan kitab. Kalau sudah dinamakan kitab Taurat kepada Musa, tidak mungkin hanya satu kalimat saja di dalam tertulis Allah Tauhid. Lalu untuk apa itu dijadikan satu kitab? Cukup ucapan saja. Tidak perlu menulis kitab. Jika sudah dikatakan kitab, artinya hukum-hukum di dalam itu sudah banyak. Bukan satu saja. Sama. Bukan hanya Musa, kepada Isa juga. Jabur kepada Daud. Pertanyaan saya yang belum abang jawab dari tadi itu, ajaran nabi-nabi sebelumnya itu yang kalian iman itu, yang tertulis di dalam Al-Quran itu, ajaran selain mengatakan Allah di tauhid, ajaran apa saja yang sudah kalian ikuti? Masa kalian mengatakan bahwa nabi sebelumnya itu tidak ada mengajarkan yang lain, hanya mengajarkan tentang tauhid saja? Lalu tugas mereka untuk apa datang ke dunia? Tugas mereka untuk apa diutus Tuhan? Tugas mereka diutus Tuhan itu untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak disampaikan secara langsung kepada umatnya. Maka melalui nabi inilah hukum-hukum Tuhan akan diterapkan. Tuhan
menerapkan hukum-hukumnya ini melalui ajaran para nabi ini. Maka nabi-nabi mengajarkan kepada umat-umatnya. Maka itu fungsinya kitab itu diturunkan kepada Musa ataupun kepada Daud ataupun kepada Isa. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa, sudah pasti disebut kitab, hukumnya banyak. Kitab Zabur diturunkan kepada Daud, sudah pasti bukan hanya tertulis tauhid saja. Satu kitab sudah pasti hukumnya banyak. Isa dibeli Injil, tidak mungkin satu kitab hanya kalimatnya ala tauhid. Tidak mungkin, Bang. Sudah dari tadi saya tegaskan bahwa Islam itu harus konsisten. Tidak boleh seperti itu. Konsisten dengan imannya ketika mengatakan mengikuti ajaran para nabi, harus bisa membuktikan ini loh ajaran nabi-nabi sebelumnya yang kami ikuti. Ini loh ajaran nabi yang ini. Ini loh ajaran nabi ini. Ini ajaran nabi yang ini yang kami ikuti. Ini kitab mereka. Ya, ini kitab mereka. Ini kitab Musa. Ini kitab Daud. Ini kitab Injil yang dibawa oleh Isa. Buktinya kitabnya tidak ada. Ajaran mereka juga kalian tidak mengikuti. Satu pun tidak ada ajaran mereka. Hanya mengatakan itu saja. Artinya tugasnya nabi ini tidak ada. Untuk apa Tuhan mengutuskan mereka kalau tidak ada ajaran lain, hanya mengatakan tauhid? Lahirlah lagi Musa, tauhid. Lahirlah lagi Daud, tauhid. Lahirlah lagi Isa, tauhid. Masa mereka hanya menyerukan tauhid, lalu datang Muhammad, dikasih hukum-hukum Tuhan berjuta ribu-ribu ayat di dalam Al-Quran. Kan ini tidak adil artinya. Saudara, ini lucu. Anda mengatakan Anda menjalankan hukum Taurat, tapi Anda menyembah manusia. Lalu kemudian Anda memplesetkan lagi. Bukan kami menyembah manusia, tetapi menyembah Tuhan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Ya, apa bedanya? Ya, tidak ada bedanya itu. Anda mempersekutukan Tuhan dengan manusia bernama Yesus. Itu melanggar hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Makanya Yesus menerangkan, satu-satunya Allah yang benar adalah Engkau yang telah mengutus aku. Kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, tadi saya sudah menjelaskan. Ya, contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Ya'qub wa asbat wa ma utiya Musa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, kami beriman kepada Allah, ya, amanna billah wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan itu sudah sangat jelas. Artinya apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, apa yang diwahyukan kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub dan anak cucunya, kami beriman kepada itu semua. Bahwa ketetapan Allah berlaku bagi manusia pada zamannya. Taurat berlaku pada kaumnya Nabi Musa. Hikmat Injil berlaku kepada kaumnya Nabi Isa. Itu sudah pasti mereka punya aturan main tersendiri. Ya, mereka punya syariat tersendiri. Yang kami ikuti adalah penyembahan kepada Allah. Syariatnya kami tidak ngikutin, karena syariatnya hanya kepada Bani Israel saja. Syariat mereka ya untuk mereka. Yang kami ikuti adalah huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Itu yang kami ikuti. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha menjaga keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, maha kuasa, maha memiliki segala keagungan, maha suci. Itulah Dia. Itu yang kami ikuti, menyembah kepada Allah. Tapi terkait dengan syariat, cara ibadah, ya itu tergantung kepada di mana umat itu diutus. Di mana hukum itu diutus kepada umat yang mana? Umatnya Musa memiliki syariat sendiri. Isa memiliki umat sendiri. Rasulullah Muhammad SAW memiliki umat rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Kalau mereka nabi-nabi dikhususkan hanya kepada kaumnya masing-masing. Tapi untuk Rasulullah dikhususkan kepada semesta alam. Termasuk Anda. Jadi mereka memiliki syariat.
Seperti misalnya contoh tentang wanita haid. Mereka punya syariat, di mana syariatnya mereka wanita haid itu adalah najis. Apapun yang disentuh oleh wanita haid, lalu kemudian kita sentuh, itu kita juga kena najis. Ya, tempat tidurnya, pakaiannya, itu semua kena najis kalau disentuh. Orang yang tersentuh wanita haid, pakaiannya orang wanita haid itu termasuk najis. Dan mereka harus ditahirkan dalam 7 hari. Itu syariatnya mereka. Kalau syariat kami, wanita haid itu bukan najis. Tapi tidak boleh kemudian kita mendatangi dia untuk melakukan persetubuhan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi menyentuhnya boleh. Tidur bersama boleh. Berbeda syariat. Karena kami penyempurna daripada syariat yang sudah ada. Itu loh yang perlu saudara pahami. Jadi ajaran kami itu sama. Menyembahnya kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya di hukum Taurat itu sangat jelas dikatakan, jangan ada ilah lain selain aku. Jangan ada Tuhan selain aku. Itu ajarannya jelas itu. 10 hukum Taurat itu begitu. Nggak bisa ditawar-tawar. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengatakan bahwa, oh tidak. Di kitabnya Nabi Musa itu tidak boleh. Ya itu salah satunya. Tiada Tuhan selain Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Dan diterangkan juga di dalam kitabnya Bani Israel. Nah kalian justru membentuk Tuhan dari rupa manusia. Ya, maka bertobatlah. Oh ya, oke teman-teman, saya izin mandi dulu ya. Nanti selesai mandi, persiapkan diri Anda yang terbaik untuk menghadapi Meme Bos, karena Meme Bos sudah lama menahan-nahan.